Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, untuk menambah keberkahan kita di pagi hari ini, marilah kita buka pembelajaran kita dengan membaca doa terlebih dahulu. Silahkan Ananda, Alvino bisa dipimpin untuk berdoa. Silahkan ke depan. Amin. Alhamdulillah, terima kasih Vino. Silahkan duduk kembali ke tempatnya. Ibu absen dulu ya. Fofo, Hamdani, alhamdulillah. Ternyata hari ini hadir semua ya. Ya, anak-anak silahkan diperiksa kerapiannya. Dilihat kemejanya yang masih keluar, silahkan dimasukkan. Nah, tengok kanan kiri di meja, di kolong mejanya kalau masih ada sampah, silahkan dibuang di tempat sampah. Nah, terima kasih. Nah, sebagai pembiasaan, marilah kita baca surat-surat pendek terlebih dahulu. Untuk hari ini, kita akan membaca surah Al-Kafirun. Silahkan Zulfa bisa dipimpin untuk membaca surah Al-Kafirunnya. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anak, adakah di antara kalian yang masih ingat pelajaran minggu yang lalu? Ya, Hamzani? Ya, betul sekali. Minggu lalu kita telah belajar tentang Rasul Ulul Azmi. Masih ingat enggak ada berapa jumlahnya? Ya, sip. Betul sekali. Ada 5. Masih ingat jumlahnya? Masih ingat nama-namanya? Coba Rafiq sebutkan nama-namanya. Ya, iya. Sip. Masih ingat, alhamdulillah. Anak-anak semua ternyata masih ingat materi minggu kemarin. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang indahnya saling menghargai. Kira-kira ada hubungannya enggak ya antara materi kita yang kemarin dengan yang hari ini? Siapa yang bisa? Ya, Putri silahkan. Ya, sip. Betul sekali Putri, bahwasanya saling menghargai itu adalah teknik yang diterapkan oleh para rasul dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Nah, mereka menyebarkan dengan jalan damai tanpa adanya suatu pemaksaan. Nah, anak-anak, pernahkah kalian merasa berbeda di tempat yang baru? Pernahkah kalian mengajak ngobrol teman baru? Merasa asing? Merasa berbeda? Merasa ini itu? Pasti semua pernah merasakannya ya. Namun, ketika kita merasa seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Acuh tak acuh? Atau sikap yang tak semestinya? Nah, maka dari itu, untuk pelajaran kita hari ini bertujuan setelah kegiatan pembelajaran ini diharapkan anak-anak bisa memiliki dan melaksanakan sikap saling menghargai, kemudian dapat menunjukkan dan membiasakan sikap kerjasama serta tenggang rasa. Kemudian anak-anak diharapkan dapat menemukan makna, bentuk-bentuk, contoh-contoh, serta manfaat dari menghargai dan dapat mempraktekkan serta membuat rangkuman tentang sikap saling menghargai. Nah, untuk kegiatan yang akan kita lakukan pada pagi hari ini adalah yang pertama, nanti anak-anak akan mengamati sebuah video. Kemudian anak-anak akan berdiskusi dan presentasi serta akan menarik kesimpulan dari hasil presentasi. Kemudian anak-anak nanti akan bermain peran dalam pengambilan nilai keterampilan. Baik anak-anak, kalau begitu
Kelasnya akan Ibu bagi menjadi 4 kelompok ya. Kelompok yang pertama, kedua, 3, 4. Nah, silahkan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Sudah? Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya ya. Nah, anak-anak, silahkan kalian amati video berikut. Di mata dunia, Indonesia dikenal luas akan keanekaragamannya. Beragam suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa saling berbaur jadi satu. Persatuan di tengah perbedaan inilah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia sejak dulu. Tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan bukanlah jadi penghalang tersatukannya tiap individu di Nusantara, melainkan perbedaanlah yang mempersatukan kita. Namun realitanya, isu perpecahan dan intoleransi yang kian marak jadi faktor pemecah belah kebutuhan suatu bangsa. Belakangan ini, negeri kita tercinta dihantam berbagai permasalahan internal, terutama soal integrasi nasional. Kurangnya sikap toleransi jadi pemercik utama rusaknya kerukunan antar sesama. Beragam tindakan-tindakan negatif, mulai dari penyebaran pesan intoleran, isu berbau rasisme, hingga ujaran kebencian kian berkembang pesat di sekitaran masyarakat. Akibatnya, berbagai konflik internal pun muncul, dan hal tersebut lantas memicu terjadinya pergesekan antara kelompok mayoritas kepada minoritas. Sikap merasa paling benar dan main hakim sendiri lambat laun berujung pada tindakan kekerasan dan vandalisme. Bayangkan jika seandainya posisi kita berada di lingkaran minoritas, besar kemungkinan bisa saja kita diperlakukan secara diskriminatif. Pada dasarnya, intoleransi tidak hanya terbatas pada sikap membenci perbedaan pandangan pribadi saja. Intoleransi juga bisa muncul melalui perbedaan latar belakang suku, budaya, bahkan ras sekalipun. Nggak dapat dipungkiri pula, agama pun kini dijadikan sebagai kekuatan politik oleh segerombolan pelaku intoleransi. Perlahan, sikap toleransi mulai memudar dari waktu ke waktu, dan segelintir oknum cenderung ingin menang sendiri demi kepentingan pribadinya. Sebagai umat muslim yang cinta damai, salah satu sikap dasar yang harus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari adalah sikap saling menghormati dan menghargai kepada sesama. Sejatinya, Islam mengajak kepada umatnya untuk selalu menjalin kehidupan yang harmonis kepada manusia lainnya. Dan Islam juga sangat menjunjung tinggi keadilan bagi siapa saja tanpa memandang apapun latar belakang. Nah, anak-anak, setelah mengamati video tersebut, adakah yang ingin bertanya? Silahkan. Iya, Putri silahkan. Mau bertanya tentang apa? Oh, makna menghargai. Oke, Ibu Sef ya. Kemudian, siapa lagi? Rofik? Iya, Rofik. Tanya tentang apa? Bentuk-bentuk menghargai. Oke, Ibu Sef. Siapa lagi mau bertanya? Hamdani? Iya. Contoh-contoh saling menghargai. Oke. Yang terakhir pertanyaannya apa? Belva? Manfaat menghargai. Oke. Nah, anak-anak, dari pertanyaan teman-teman kalian, silahkan kalian diskusikan. Nah, kelompok yang pertama mendiskusikan tentang makna menghargai. Kelompok yang kedua mendiskusikan tentang bentuk-bentuk menghargai. Kelompok yang ketiga mendiskusikan contoh-contoh menghargai. Dan kelompok yang keempat mendiskusikan manfaat saling menghargai. Nah, Ibu kasih waktu 7 menit. Sudah bisa selesai ya? Oke, silahkan didiskusikan bersama. Anak-anak, untuk menambah referensi, kalian bisa membaca buku paket yang ada di halaman 163 sampai 176 ya. Oke, sudah selesai? Oke. Kalau begitu, silahkan dipresentasikan dimulai dari kelompok yang pertama. Silahkan dari kelompok pertama, siapa yang mewakili? Hamdani, silahkan Hamdani. Oke, tepuk tangan untuk presentasinya kelompok pertama. Nah, dari presentasinya kelompok pertama, adakah dari kelompok 2, 3, atau 4 yang ingin menambahi
atau menyanggahnya? Oh, tidak ada. Terima kasih. Kalau begitu silahkan duduk kembali, Hamdani. Nah, presentasi kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok keempat selesai. Nah, alhamdulillah presentasi hari ini sudah selesai. Dari hasil presentasi tadi dapat disimpulkan bahwa menghargai itu apa tadi, Hamdani? Oke, benar, menghargai perbedaan yang ada. Nah, kemudian salah satu dari bentuk menghargai itu apa, Putri? Oke, betul sekali. Nah, anak-anak, setelah ini kita akan bermain peran. Nah, di mana setiap kelompok akan memainkan peran sesuai dengan bab kita yang menghargai. Kelompok yang pertama, masih tetap kelompok yang tadi ya. Kelompok yang pertama akan memerankan saat musyawarah pemilihan ketua kelas. Adapun kelompok yang kedua akan memerankan tentang menghargai teman yang berbeda agama. Kelompok yang ketiga akan memerankan tentang menghargai teman yang memiliki kekurangan atau inklusi. Yang keempat, kelompok yang keempat akan memerankan tentang menghargai perbedaan status sosial. Nah, silahkan didiskusikan dulu nanti siapa yang akan memerankan. Nah, baru kita akan memerankannya di depan. Silahkan. Sudah siap? Sudah? Ayo kelompok 1 silahkan tampil. Akan memerankan tentang pemilihan ketua kelas. Nah, tepuk tangan semuanya. Kelompok 1 telah memerankan musyawarah dalam pemilihan ketua kelas. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, alhamdulillah selesai. Dari praktek yang kita perankan, yang diperankan oleh anak-anak tadi dari kelompok 1 sampai kelompok 4, dapat disimpulkan bahwa semua orang itu punya hak yang sama untuk dihargai. Bagus sekali anak-anak. Nah, anak-anak, sekarang coba dilihat yang ada di layar. Ibu akan memberikan sebuah penguatan tentang materi pelajaran kita hari ini. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surah Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Saling menghargai itu merupakan salah satu bentuk perbuatan terpuji yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, apa ya makna saling menghargai? Nah, makna menghargai artinya menghormati atau selalu menganggap bahwa orang lain penting bagi kita. Menghargai itu juga berarti menerima, mengakui, dan menghormati perbedaan yang ada.
Nah, adapun bentuk-bentuk saling menghargai, yang pertama, menghargai perbedaan suku budaya. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia kaya akan suku, budaya, ras, bahasa. Nah, bagaimana cara menghargainya? Nah, yang pertama, kita tidak boleh membeda-bedakan antar suku yang satu dengan suku yang lain. Kita juga tidak boleh menghina budaya yang satu dengan yang lain. Malah kita harusnya menjaga dan melestarikan budaya yang ada. Nah, kemudian yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Seperti yang kita tahu bahwa agama resmi di Indonesia yang diakui ada 6. Nah, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, lalu bagaimana caranya menghargai keyakinan mereka? Nah, caranya dengan kita tidak memaksakan kepada mereka untuk menganut agama kita. Kemudian kita juga tidak boleh melarang ataupun mengganggu umat lain ketika mereka beribadah. Biarkanlah mereka beribadah sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing, ya. Kemudian yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Nah, bagaimana caranya? Biasanya sering kita temui pada forum musyawarah, ya. Caranya menghargai pendapat orang lain yaitu mendengarkan pendapat orang lain, kemudian tidak memotong pembicaraan orang lain, menerima pendapat orang lain dengan lapang dada. Nah, adapun contoh perilaku saling menghargai diantaranya, yang pertama, berteman tanpa membedakan agama, suku, bangsa, ras, dan golongan. Nah, semua teman itu harus diperlakukan sama. Kita tidak boleh memperlakukan mereka beda hanya karena mereka tidak sama atau tidak seagama dengan kita atau tidak segolongan dengan kita. Nah, jadi mereka punya hak yang sama, yaitu diperlakukan sama. Oke. Yang kedua, memberi kesempatan untuk beribadah bagi penganut agama lain. Nah, kita harus kita harus memberikan rasa aman kepada pemeluk agama lain untuk mereka beribadah. Jangan pernah sekali-kali untuk mengganggu umat beragama lain dalam beribadah. Kalau kita tidak mau mereka mengganggu kita, oke? Nah, yang ketiga, tidak menghina dan mencaci maki pendapat orang lain. Menghina ataupun mencaci maki termasuk perbuatan yang dilarang oleh agama, ya. Kenapa? Nah, kalau kita suka menghina orang, mencaci maki orang, itu akan menimbulkan sakit hati orang yang kita hina. Maka dari itu kita harus menghindarinya agar tidak terjadi permusuhan. Nah, selanjutnya yang keempat, mendengarkan dengan baik saat orang lain sedang berbicara. Jangan sekali-kali kita ketika ada orang yang sedang berbicara, kita memotong ataupun menyela pembicaraan orang, karena itu termasuk perbuatan yang tidak sopan. Nah, yang kelima, tidak mudah menyalahkan pendapat orang lain. Nah, kenapa kok tidak mudah menyalahkan pendapat orang lain? Ya, karena pendapat yang kita utarakan sendiri belum tentu benar, ya. Dan pendapat orang lain juga belum tentu salah. Jadi jangan sekali-kali kalian mudah menyalahkan pendapat orang lain. Nah, yang keenam, mendengarkan orang lain saat mengemukakan pendapatnya. Ketika ada orang yang berpendapat, dengarkan dulu pendapatnya. Nah, jika memang baik, harus diterima dengan lapang dada. Nah, adapun manfaat saling menghargai adalah yang pertama, hidup akan menjadi rukun. Nah, tidak akan ada pertengkaran, tidak akan ada perkelahian kalau memang sikap saling menghargai itu diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Nah, yang kedua, dapat menyatukan perbedaan, karena sejatinya
perbedaan itu bukanlah alasan untuk kita menjadi perpecahan. Justru perbedaanlah yang akan dapat membuat kita menyatu, yang dapat menyatukan kita. Nah, oke. Yang ketiga, mempererat ukhuwah antar umat manusia. Jadi, dengan kita menghargai orang lain itu akan dapat mempererat tali persaudaraan. Nah, yang keempat, hubungan antara manusia menjadi harmonis dan tentram, akan aman kalau semuanya saling menghargai. Yang kelima, menjauhkan kita dari kesombongan. Mereka tidak akan pernah merasa dirinya itu lebih. Nah, mereka juga tidak akan merasa bahwa orang lain itu di bawahnya. Mereka akan merasa bahwa kita itu sama. Kita sama, jadi harus saling menghargai. Kemudian yang keenam adalah memudahkan menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena jika orang saling menghargai, maka dia akan rela untuk menolong orang lain. Ketika kita senang untuk menolong orang lain, maka orang juga akan mau untuk menolong kita. Nah, sehingga jika kita mengalami kesulitan, akan lebih mudah untuk menyelesaikannya. Nah, anak-anak, dari penjelasan dari Bu Guru ini, adakah yang mau ditanyakan? Sudah? Tidak ada? Oh iya, bagus kalau begitu. Kesimpulannya, ayo apa yang dapat kita pelajari dari pelajaran indahnya saling menghargai ini? Ya? Zulfa? Iya, Zulfa silakan. Oke, benar sekali bahwa saling menghargai itu harus dibiasakan dari sejak kecil. Harus dibiasakan dimanapun, kapanpun. Nah, anak-anak, kesimpulannya silahkan ditulis di lembar penilaian situ, di lembar LKPD-nya, ya. Kemudian silahkan anak-anak mengerjakan LKPD dari pengetahuan kognitifnya. Selesai anak-anak? Oke, selesai. Silahkan dikumpulkan. Nah, bagaimana perasaannya anak-anak? Apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan atau membosankan? Alhamdulillah semuanya senang. Kalau begitu, anak-anak jangan lupa di rumah belajar lagi, belajar lebih giat lagi, dijaga kesehatannya. Nah, anak-anak, marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan pembacaan doa. Silahkan Ridho dipimpin untuk doa penutupnya. Amin. Terima kasih Ridho, silahkan duduk kembali. Nah, anak-anak, jika ada kurang dan lebihnya dari Bu Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mboten damel sone sing biasa digawe ngaji nih mawon. Ya. Wonten Ibu Lailia apa? Hilyatul Lailia itu artinya apa, Bu? Perhiasan malam. Kenapa? Oh, berarti kalau malam jadi hiasan, kalau siang jadi hiasan malam. Ya. Ya, selamat ya Bu ya, sudah sampai di sini. Berarti paling tidak Ibu sudah berhasil melakukan ujuk performance di ujian kompre ini. Ujian kompre ini kan pada dasarnya adalah pemahaman Ibu terhadap seluruh materi yang diujikan, kemudian kemampuan Ibu dalam hal mengaplikasikan dari materi-materi yang sudah itu. Tapi yang namanya guru itu kan skillnya itu kan sudah dapat kan, sudah 10 tahun lebih. Berapa tahun Bu ngajarnya?
Saya 15 tahun Bapak. 15 tahun kan berarti sudah luar biasa itu. Anak saya baru lahir segitu. Ya baik, Ibu ini memilih tema yang berjudul Indahnya saling menghargai. Indahnya saling menghargai. Ya, ya. Kenapa itu yang dipilih? Kemarin kan dari ketentuan kita, dari ketentuan LPTK itu kita disuruh membuat 3 RPP yang dimulai dari bulan Mei, gitu Pak. Mei, Juni, Juli. Mei. Sehingga saya memilih materi yang ke 8. Itu materinya apa saja Bu yang sampean buat? Yang pertama itu indahnya saling menghargai. Yang kedua bahagia hidup sederhana. Yang ketiga ikhlas beramal. Kenapa tidak ikhlas beramal atau hidup sederhana tadi itu? Ya kan yang pertama yang disiapkan yang ini Pak. Bukan karena nggak mau hidup sederhana ya? Oh bukan Pak, saya justru hidup sederhana Pak. Rumah saya belum ada lantainya Pak, masih berlantaikan apa? Berarti langit-langit semua kalau nggak ada lantainya. Masih ubinnya masih belum tekel apa itu? Kenapa tidak ikhlas beramal? Kenapa? Ya kan memang karena yang dipersiapkan itu Pak. Ya bukan karena yang dipersiapkan itu, karena kalau alasan itu kan satu barangkali materinya lebih banyak dijumpai, yang kedua karena lebih paham materi ini atau apa gitu loh Bu. Lebih menarik. Karena menarik, Pak. Apa gitu ya. Oke, baik. Dalam hal penggunaan metode model pembelajaran, Ibu menggunakan model pembelajaran apa? Metodenya, nggih. Kenapa model? Modelnya apa Bu? Modelnya discovery Pak. Kalau metodenya? Metodenya ada metode ceramah, ada diskusi, ada presentasi, ada role playing. Oke, ada berapa metode itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ceramah, diskusi, presentasi, role playing. 4 ya. Saya tak, yang tadi saya gunakan atau gimana? Yang Ibu pakai? 4 ya, 4 tadi Pak. 4. Materinya? 5 ya, ada apa? Oke, ada 5. Ada 5 sama observasi sama saya Pak. Ada observasi metode? Iya, untuk penilaian sikap. Ya, anggap saja itu ya. Terus materinya ada berapa Bu? Materinya? Maksudnya sebenarnya Pak? Materinya ada apa saja? Materi ikhlas. Materinya ada 4 Pak, yaitu pengertian, bentuk-bentuk pengertian apa itu? Menghargai, bentuk-bentuk menghargai. Dalam? Pengertian apa? Pengertian menghargai Pak. Pengertian menghargai, ya terus? Ada bentuk-bentuk menghargai. Bentuk-bentuk menghargai. Kemudian contoh-contoh menghargai. Contoh menghargai, terus? Manfaat menghargai. Manfaat menghargai, ada 5 itu ya. 4 Pak. Berarti 4 itu. Berarti ini satu materi, satu metode. Bukan satu metode Pak. Tapi? Tadi ada 5 metode. Ada ceramahnya. Kan? Ada 4 materi. Ada 5 metode. Berarti kan satu materi, satu metode, atau satu materi beberapa metode? Satu materi beberapa metode. Satu materi beberapa metode. Nah, mengapa Ibu memilih satu materi beberapa metode? Untuk pengambilan nilainya, untuk kita kan yang pertama itu diskusi sama presentasi, kemudian ada ketika pengambilan nilai KI 4 tadi ada praktek anak-anak untuk role playing. Nah, pertanyaan saya itu mengapa Bu? Mengapa itu alasan? Jadi lebih ke alasannya adalah kalau jawaban Ibu itu bukan alasan tapi penjelasan. Ya itu beda ya. Kalau saya bertanya bagaimana hubung kaitannya metode dengan
materinya ini? Ya jawabannya seperti itu. Tapi saya tanyanya itu adalah mengapa Ibu satu materi itu menggunakan beberapa metode? Ya, biar anak itu lebih menarik, lebih terangsang untuk belajar gitu Pak. Supaya anak lebih tertarik, termotivasi begitu Bu ya? Termotivasi nggih. Oke. Ibu ini menggunakan model discovery learning. Discovery learning. Mana discovery learning itu yang menggambarkan bahwa ini menggunakan model discovery learning? Nah, discovery learning itu kan langkah-langkahnya diantaranya yang pertama memberikan stimulus nih Pak, memberikan stimulus kepada anak-anak agar dengan cara tadi saya memberikan sebuah tontonan video dan di mana setelah itu anak-anak mengidentifikasi masalah. Nah, itu langkah yang kedua. Kemudian yang ketiga, dari anak-anak ketika anak-anak sudah menemukan masalah itu dengan cara setelah menonton video, anak-anak bertanya. Nah, anak-anak berdiskusi mengumpulkan datanya bisa dengan cara membaca buku tadi. Kemudian anak-anak juga mengelola datanya, data yang diperoleh sehingga anak-anak bisa mempresentasikannya. Oke. Yang terakhir tadi menarik kesimpulan. Ibu tadi itu kan mendapatkan kelompok itu kan dari pertanyaan yang diajukan oleh siswa ya. Iya. Berarti seandainya siswa tidak bertanya, apa yang Anda lakukan Bu? Dimotivasi untuk bertanya Pak. Kalau misalnya kadang-kadang kan sampai mentok tidak bisa termotivasi, ya bukan karena tidak menarik, tapi karena mungkin ada suatu hal sehingga tidak ada pertanyaan atau di luar ekspektasi. Misalnya ibu itu berharap ada 9, ternyata yang ngomong cuma 2, kan bisa saja kan? Okay. Atau di luar ekspektasi, di luar harapan lah kira-kira. Kira-kira apa yang ibu lakukan pada kondisi seperti itu? Saya akan memancing anak-anak. Saya akan bertanya balik pada anak-anak. Sampai muncul angka yang ibu harapkan. Yeah. Kalau misalnya angka itu lebih, katakanlah ibu ini sudah menyiapkan 4, ternyata yang bertanya tadi ada 5 atau 6 misalnya. Ya, tidak apa-apa Pak. Berarti yang ibu lakukan apa? Ketika yang bertanya lebih, maka seperti tadi kan, seperti yang pertama itu kan jawabannya pendek ya Pak, hanya pengertian saja. Nah itu nanti bisa digandeng dengan bentuk-bentuknya, nah gitu. Sehingga yang pendek-pendek bisa digandengkan, satu kelompok bisa 2 materi gitu Pak. Berarti dari sini saya simpulkan bahwa pertanyaan dari siswa dalam proses pembelajaran ini sangat penting ya Bu ya. Oke Pak. Ya. Karena pertanyaan siswa dalam pembelajaran ini sangat penting, mengapa Ibu tidak mengapresiasi pertanyaan siswa tadi? Saya contohkan ya. Oke. Misalnya pertanyaannya apa? Misalnya apa tadi? Pengertian ya. Pengertian. Saya shift. Kemudian yang kedua apa? Saya shift. Kan hanya begitu saja. Iya. Shift itu artinya apa sih Bu? Disimpan dulu. Disimpan begitu. Ya kalau misalnya itu memang betul-betul penting, kenapa tidak diapresiasi? Seperti wah luar biasa atau apa yang menunjukkan bahwa memang ibu ini betul-betul orang yang sangat interest dengan atau antusias terhadap ininya anak itu. Mengapa itu terjadi Bu? Ya. Apa ya? Loh iya kan tadi saya enggak kepikiran seperti itu. Loh, harus pikiran dong Bu, kan setiap pembelajaran kan bermakna. Nggih. Oke, baik, saya lanjutkan lagi Bu pertanyaannya. Itu ada metode observasi ya? Nggih. Itu sebenarnya metode pembelajaran atau penilaian pembelajaran Bu? Metode penilaian Pak. Oh, kok metode penilaian? Dalam mengambil penilaian kan gitu Pak, pakai observasi.
Lah ya, dia termasuk ranah metode pembelajaran atau ranah penilaian. Kan itu beda ya Bu ya. Oke. Ibu tahu maksud saya? Ada pembelajaran, ada penilaian. Ya kan? Kalau penilaian itu sifatnya eksekusi hasil gitu ya, meskipun dia bisa formatif atau sumatif gitu, atau tengah di akhir begitu. Kalau tapi sifatnya dia eksekusi. Tapi kalau pembelajaran kan tidak eksekusi, menyampaikan materi dan seterusnya. Nah itu mengapa observasi itu Ibu masukkan ke metode metode apa namanya? Metode pembelajaran, penilaian. Metode pembelajaran. Ya. Oh, berarti kalau itu di metode penilaian seharusnya tidak ditulis Pak ya di metode pembelajaran. Loh, bukan begitu. Tapi Ibu kan sudah memasukkan di metode penilaian. Penilaian, gitu. Metode pembelajaran, itu kan. Tadi Ibu menyatakan juga bahwa salah satu metode penilaian juga observasi. Ini observasi kan saya lihat bukan di metode penilaian kan, tapi di metode pembelajaran kan. Nah, mengapa Ibu memasukkan observasi itu pada metode pembelajaran gitu loh Bu? Tapi di penilaian saya ada ya Pak, observasi. Ada tak? Iya, coba insya Allah ada. Di penilaian sikap saya itu ada observasi. Misalnya ada saja ya, misalnya ada. Mengapa Ibu memasukkannya itu ke metode pembelajaran? Iya, kalau menurut saya kan itu termasuk pengambilan penilaian, jadi masuk dalam program pembelajaran juga, jadi dimasukkan juga di situ. Oh, itu kan beda Bu. Iya kan, ada ranah metode penilaian. Masa nanti Ibu menilainya dengan diskusi gitu kan? Diskusi bukan metode penilaian kan? Iya, bukan. Atau menilainya dengan tanya jawab kan? Bukan. Menilainya dengan apa namanya tadi itu? Selain tanya jawab itu, menilainya dengan yang Ibu nyatakan di penilaian tadi itu ada apa, coba saya lihat. Nilainya dengan presentasi. Nah, presentasi. Kalau presentasi itu penilaiannya pakai apa Bu? Penilaiannya? Metode presentasi yang relevan dengan metode presentasi penilaiannya pakai apa? Presentasi, ya observasi ya Pak? Bukan. Saya kan tanya Bu, jangan dibalik dong. Ya, untuk presentasi ya kita observasi juga Pak ya. Kan bagaimana dia ketika ada temannya yang mau menyanggah atau atau mengungkapkan pendapatnya yang lain. Jadi ini saran saya Bu ya. Nggih. Jangan ini kan membuat RPP Bu. Nggih. RPP itu yang jelas ada materi. Nggih. Jumlahnya ada 4. Nggih. Di setiap materi itu kan ada metode penyampaian. Nggih. Satu materi itu bisa menggunakan beberapa metode penyampaian. Contoh, salah satunya dengan tanya jawab. Tanya jawab itu misalnya digabung dengan diskusi misalnya ya. Nggih. Ceramah digabung dengan tanya jawab juga bisa. Role playing digabung dengan tanya jawab misalnya kan bisa itu situasi. Tapi masing-masing metode tadi itu dan kemudian materi itu kan terkait dengan tujuan yang Ibu buat. Yeah. Masing-masing itu kan juga memiliki tata cara penilaian sendiri. Kalau misalnya Ibu itu semakin banyak metodenya, tentu misalnya satu materi tadi yang jumlah dari 4 materi tadi itu beberapa metode yang dipakai, tentu kan semakin banyak penilaian yang Ibu buat kan? Yeah. Karena kalau penilaian metodenya hanya ceramah dan tanya jawab, barangkali
Kalau ceramah dan tanya jawab cocoknya dengan apa, Bu? Nah, penilaiannya apa, Pak? Penilaiannya apa ya? Dengan observasi ya, Pak? Dengan apa? Menentukan kesesuaian jawaban. Halo? Lumayan enggak, Bu? Ini gimana ya? Observasi itu untuk sikap. Observasi itu untuk sikap. iya, Ibu Iya. tahu maksud observasi itu sikap itu? Iya. Iya, Pak. Terus coba dijawab lagi, Bu. Kalau misalnya dia itu tanya jawab dengan ceramah dengan tanya jawab, penilaiannya pakai apa? Penilaian tidak tertulis, Pak. Iya. Tidak tertulis itu berarti di batin ya, Bu ya? Bukan. Apa istilahnya ya? Oh, ada penilaian tidak tertulis, berarti ada penilaian. Ada tertulis dan tidak tertulis, Pak. Masa istilahnya tidak tertulis begitu, Bu? Apa ya istilahnya ya? Ibu sudah mendapatkan materi jenis-jenis penilaian begitu? Enggak, sudah. Ada berapa penilaian, Bu? Ada 3 penilaian, yaitu penilaian sikap, kemudian penilaian pengetahuan, kemudian penilaian keterampilan. Sikap itu dibagi 2, ada sikap spiritual dan sikap sosial. Oke. Terus? Nah, itu kemudian ada juga yang namanya apa ya? Seperti ini penilaian formatif di setiap selesai bab. Kemudian seperti penilaian sumatif itu seperti semester ya. Ya, di akhir. Kemudian ada penilaian dalam ya di akhir pembelajaran, Bu. Sumatif itu ya. Terus kemudian ada penilaian seleksi yaitu untuk menyeleksi kalau misalkan mau ada lomba atau apa gitu. Kemudian ada penilaian diagnosis. Sebentar, Bu. Oke. Ibu diajarkan tentang bentuk-bentuk penilaian, Bu? Seperti instrumen itu, enggak, Pak? Ya. Bukan, instrumen itu adalah alat penilaiannya, bentuknya, bukan alatnya. Ya. Insya Allah sudah, Pak. Bentuknya misalnya ada penilaian tes, ada non-tes 2024, penilaian produk, penilaian performan, penilaian portfolio. Itu diajarkan enggak, Bu? Iya, Pak, diajarkan, Pak. Yang benar ah. Iya, kemarin karena sudah. Selama sudah 7x2 ini kok nggak ada yang menggunakan itu istilah-istilahnya. Jangan nggak diajarkan begitu loh. Kalau Ibu bilang diajarkan pasti ada salah satu yang pakai, tapi karena tidak diajarkan maka ya sudah enggak apa-apa. Jadi kita sesuaikan dengan yang diajarkan. Karena kalau orang menguji yang tidak diajarkan itu kan enggak boleh, Bu. Kan harus yang diajarkan. Masa yang tidak diajarkan diuji kan? Kecuali gaya bebas. Kalau gaya bebas kan terserah bergantung kemampuan. Oke, jadi ini pertanyaan saya terakhir tentang ini, Bu, tentang tentang penilaian. Ibu memilih caranya memilih teknis penilaian atau juga teknik penilaian itu bagaimana, Bu?
Itu kan ada observasi di punyanya Ibu ini kan, Nggih. ada observasi jurnal. Nggih. Itu disikap, ada pengetahuan tes tulis, ada keterampilan praktek produk, katakanlah begitu ya. Nggih. Baik. Kemudian ini tadi kan ada materi. Materi mana yang Ibu gunakan observasi jurnal, observasi dan jurnal, materi mana yang menggunakan tes tulis, materi mana yang menggunakan keterampilan praktek dan produk. Materi yang menggunakan jurnal, materi sikap, Pak. Materi yang mana itu materinya, maksudnya materi apa, Bu? Kan ada 4 materi tadi itu, ya kan? Iya. Di materi apa Ibu menggunakan observasi dan jurnal, di materi apa Ibu menggunakan tes tulis, di materi apa Ibu menggunakan praktek dan produk. Itu loh, Bu. Okay. Kalau yang produknya misalnya menyangkut semuanya itu, Pak. Menyangkut semuanya. Berarti seluruh materi itu seluruh penilaian. Iya. Seperti di penilaian tulisnya itu, di situ ada instrumennya, keempat-empatnya masuk. Oke. Seluruh materi ada instrumen tulis, ya. Oke, ya. Ada tes tulis, ya. Oke. Apakah seluruh materi itu ada observasi dan jurnal atau teknik penilaian? Boten. Kalau itu di materi KI 1, Pak. Ini kan saya tanya materinya, Bu, bukan kompetensinya. Iya. Kalau itu iya, siapa yang nggak tahu itu? Semuanya tahu, tapi di materi apa? Kan spesifik materinya, Bu. Contoh ya. Contoh saling menghargainya. Kalau di observasinya. Itu di materi apa, Bu? Dalam? Di materi apa? Di contoh menghargainya, Pak. Materinya Ibu kan ada 4. Nggih. 1 apa? 1 pengertian. Kemudian menghargai. 2 bentuk-bentuk sikap menghargai. Bentuk-bentuk dan sikap menghargai. Oke. 3. Yang ketiga, contoh-contoh sikap menghargai. Contoh-contoh sikap menghargai. Yang keempat, manfaat saling menghargai. Manfaat saling menghargai. Kalau pengertian sudah jelas ya, menggunakan tes tulis ya. Kalau bentuk-bentuk itu, bentuk-bentuk itu berarti ada itu, Pak, ada di penilaian sikap. Ya. Penilaian sikap atau penilaian yang lain. Oke, jadi begini, Bu, ya, saya sederhanakan ya, ini saran untuk Ibu ya. Jadi kalau Ibu itu mau membuat RPP itu dalam satu pertemuan itu kan kadang-kadang kan ada materi tertentu ya, ada materi yang selesai dalam 1 kali, ada yang 2 kali, oke, tapi kita lihat materinya ya. Materinya kan harus jelas, jumlahnya ada 2, 3, 4 dan seterusnya. Semakin banyak materinya itu, kalau itu bisa dimasukkan ke disubkan ke depannya, disubkan ke sebelumnya, misalnya ada sub materi bisa dimasukkan ke sebelumnya, itu lebih mudah. Tapi kalau tidak bisa, maka ada beberapa sub tadi itu. Nah, kalau misalnya itu dilaksanakan, maka setiap materi itu Ibu punya pilihan. Ibu itu menyampaikannya dengan metode apa? Apakah itu ceramah? Apakah itu tanya jawab? Apakah itu diskusi, kan begitu? Atau seluruhnya menggunakan diskusi, kan juga nggak apa-apa. Tapi yang jelas itu harus jelas. Itu, Bu, harus jelas. Jadi Ibu bisa menggunakan per materi yang dikocei tadi itu atau seluruhnya. Kemudian nanti Ibu waktu penilaian itu harus sesuai dengan metode yang digunakan dan targetnya seperti apa. Itu ya. Kalau targetnya itu praktek, tentu kan tidak bisa hanya didiskusikan, dia harus performan, Bu.
seperti seperti sekarang ini, seperti yang Ibu lakukan hari ini, itu kan sebenarnya komprehensif ini kan kita banyak diskusinya, tetapi kalau banyak diskusinya tetapi tidak ada yang diperformkan juga sebelumnya, kan kita juga tahu akhirnya yang dinilai 2. Apakah itu kemampuan Ibu dalam menjawab? Jadi Ibu mengajar tadi itu sebenarnya adalah salah satu mengawali supaya Ibu ini pertanyaan begini. Jadi kemampuan Ibu menjawab. Kemudian yang kedua adalah produk yang dihasilkan. Produknya dalam bentuk apa? Dalam bentuk bahan-bahan itu. Jadi begitu Bu. Jadi masing-masing materi. Jadi setiap materi itu juga nanti bisa menghasilkan tertentu. Misalnya materi yang bentuk tadi itu bentuknya adalah produk. Artinya para siswa itu harus menampilkan bentuk-bentuk menghargai saling menghargai itu seperti apa, dia membuat apa, begitu kan berarti produk. Kalau dia milih produk, maka teknik penilaiannya itu berbeda dengan yang diskusi kan, berbeda juga dengan yang selesai di pengertian tadi gitu loh Bu. Artinya kita mengambil teknik penilaian, kita mengambil metode, kita itu harus menyesuaikan materi dan target daripada materi. Kadang ada beberapa materi itu targetnya memang hanya kognitifnya saja. Kognitifnya saja itu maksudnya asal kita sampaikan. Ada yang sampai harus bisa. Contoh kalau di dalam PA itu wudhu misalnya. Wudhu itu kan nggak mungkin Ibu menjelaskan sampai anak itu tahu wudhu kan tidak mungkin. Dia harus bisa wudhu kan. Bahkan mungkin wudhu itu bukan hanya bisa Bu, tapi menjadi kebiasaan. Itu malah lebih dalam lagi. Tetapi kalau misalnya yang lain pembelajaran yang lain misalnya yang tidak sampai menjadi kebiasaan, yang hanya bisa saja atau bahkan yang hanya tahu saja, itu kan materinya berbeda. Makanya kalau misalnya sampai dia praktek itu metodenya bisa sangat dalam, nanti evaluasi penilaiannya juga lebih dalam lagi kira-kira gitu. Ya Bu ya. Jadi Pak Mantul untuk ini Bu, Ibu kan punya pastinya ini kan ada ayat-ayat tertentu yang Ibu kutip ya. Okay. Ibu ayat apa Bu? Surah Al-Qasas ayat 77 tadi Pak. Bagaimana bunyinya Bu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين صدق الله العظيم. Ibu pernah dengar surat apa yang sesungguhnya engkau diciptakan dari laki-laki perempuan menjadikan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal itu Bu. Inna khalaqnakum. Bu, suratnya kan bunyinya begini. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Gitu Bu ya. Nggih. Ibu bisa menulisnya, saya diktekan. Nggih Pak. Nggih Pak, monggo. Asik nggih. Saya menulis di papan sini, di sini Pak ya, di sini ya Pak. Boleh di situ boleh. Kalau tidak merepotkan boleh. Oke, ini Pak. Ini bisa jadi cara ini. Kalau belakangnya nggak ada tembok susah. Langsung di Pak. Oh ya saya ininya Bu, saya diktekan ya. Ya Yohanes. Ya ayuhan nasu pasti ya ayuhan nasu inna khalaqnakum
takut aku. Min dzakarin wa unsa. Min dzakarin Wa unsa. wa unsa. Wa ja'alnakum Wa ja'alnakum syu'uban syu'uban wa qabaila li ta'arufu. Lu entah berbalik. Wa qabaila. Kalau berdiri ya begitu, kalau bertelat gitu bisa. Bukan ya? Wa qabaila li ta'arufu ya. Dilihatkan di kamera Bu. Ya ini Bu. Ya Yohanasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu. Ibu dulu mondok di mana Bu? Saya bercita-cita mondok, tetapi orang tua saya tidak punya biaya memondokkan, Pak. Jadi Ya, Ibu. saya menuntut ilmunya mengikuti Gus yang ada di seberang rumah. Mengikuti Pak Yai seberang rumah. Dan Gus itu sekarang jadi suaminya juga. Boten, sanes Bapak. Itu Pak Yai. Gus Pak Yainya. Oke, baik Bu, terima kasih ya Bu ya. Terima Bapak. Saya kira ini cukup ya Pak Imam. Pak Imam Syaroni. Mungkin bisa di